Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah kriminologi di pertemuan ke-6. Untuk itu, marilah kita sebelum mulai perkuliahan berdoa supaya kita dalam melaksanakan perkuliahan ini diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Kriminologi mungkin saya akan memberikan dari aspek pidananya ya, karena memang kriminologi ini adalah sesuatu yang perbuatan kriminal yang perlu kita sikapi. Nah, dari sisi kebijakan adalah bagaimana kebijakan itu ya, pemerintah, negara, penyelenggara negara melaksanakan kebijakan-kebijakan atau policy kerap digunakan dengan predikat tertentu. Ada beberapa kebijakan ya, diantaranya kebijakan negara, state policy, kebijakan public policy, kebijakan social policy, kebijakan hukum, legal policy. Nah, itu dalam keputusan apapun ya, negara tidak ketegasan. Memang hukum itu harus memberikan suatu kepastian atau ketegasan ya. Akan tetapi dalam realisasinya negara ada sisi-sisi atau aspek-aspek kebijakan dalam menjalankan pemerintahan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan bagaimana negara ini atau supremasi hukum ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan negara diantaranya gitu ya, bagaimana negara menerapkan hukum-hukum itu ya dengan kebijakan-kebijakan yang atau policy yang memberikan rasa keadilan ya kepada bangsa dan negara. Karena kita tidak terlepas dari bahwa hukum itu bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kebijakan publik, bagaimana kebijakan publik ya sama tujuannya bagaimana negara ini memberikan jaminan terhadap publik ya, kepada publik masyarakat, yang bagaimana masyarakat mencari keadilan, mencari kebenaran, bagaimana negara memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Kebijakan sosial, ini dari aspek sosial, bagaimana negara memberikan rasa masyarakat secara sosial sudah terpenuhi gitu ya, sudah terpenuhi dalam aspek keterpenuhan dari kebijakan negara, yaitu mungkin dari sisi ekonomi, sosial gitu ya, keamanan dan lain sebagainya. Khususnya bagaimana kehidupan ini tidak merasa adanya kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan hukum itu terutama karena di dalam kehidupan negara ini, terutama dalam aspek hukum ya, karena kita ada beberapa aspek ya. Negara kita adalah sebagai negara hukum atau restat gitu ya. Karena di situ ada unsur agama, unsur sosial, nah, terakhir ada unsur hukum gitu ya. Hukum memang harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Akan tetapi legal policy ini tidak hanya memberikan keadilan saja kepada masyarakat. Bagaimana hukum ini memberikan kebijakan yang seadil-adilnya. Belum tentu adil menurut perorangan atau individu. Nah, adil bagaimana memberi adil terhadap masyarakat. Negara memberi keadilan kepada masyarakat dan masyarakat menerima bahwa keadilan itu betul-betul dirasakan dan diterima oleh warga negara. Baik, nah, kebijakan criminal policy adalah relasi organization to respond of crime. Sehingga kita ya, kebijakan sebagai padanan dari kata policy. Kebijakan di sini lebih ditunjukkan pada adanya tanggapan masyarakat atau social response terhadap kejahatan dan segala problematikanya. Ya, memang kita kejahatan itu bisa dikatakan suatu negara kalau tidak ada kejahatan berarti abnormal katanya gitu ya. Ini menurut pendapat para ahli. Jadi tak kala negara itu tidak ada kejahatan berarti tidak normal.
Ya kenapa? Karena di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat itu beragam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Gitu. Nah di sini terlihat kemiskinan, ya. Terjadinya kejahatan itu dari faktor kemiskinan, itu jelas sekali gitu ya. Tak kala negara itu miskin, tak kala itu negara itu kekurangan, pasti kejahatan itu tinggi. Termasuk di Indonesia. Ya, di akhir-akhir ini di reformasi terutama banyak kejahatan-kejahatan yang betul-betul cukup meningkat gitu ya. Sangat-sangat meningkat. Nah, ini kebijakan ini betul-betul pemerintah harus bisa respect bagaimana kebijakan hukum diterapkan dalam masyarakat, ya, mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat kriminal yang sangat tinggi adalah di lingkungan kita sendiri, di masyarakat terjadinya pencurian motor, ya. Kemudian ada juga tawuran, ada juga lain-lain gitu yang mengarah kepada pengerahan massa misalnya gitu ya. Nah ini diawali dari sepele sebetulnya, ya seperti tawuran massa anak-anak gitu ya, jangan kan anak-anak, itu bahkan ada tawuran antara warga. Nah ini yang saya rasa kurang elegan juga ya, karena di situ campur baur, karena masyarakat tidak hanya anak muda di situ, mungkin orang tua pun ada, bahkan orang-orang yang paham hukum, mengerti hukum, ya petinggi, bahkan orang-orang yang dianggap sesepuh. Nah ini gak bisa mengatasi gitu ya. Tawuran antara warga, tawuran anak sekolah ya, mungkin kalau anak sekolah biasanya cari jati diri seperti itu ya. Tapi is okay bahwa negara itu negara hukum, tetap keadilan harus ditegakkan. Nah kenapa ini sering terjadi? Nah ini mungkin nilai-nilai norma ya dari individu, dari lingkungan, dari ya lingkungan di rumah, lingkungan masyarakat yang mempengaruhi bagaimana terjadinya kriminal ini ya. Kemudian dengan demikian kata kriminal merujuk pada objek dari kebijakan tersebut, yaitu tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana disebut dan sanksinya pemidanaan. Nah di sini tak kala melakukan suatu tindak pidana, nah ini di kita sudah bisa dikatakan dikatakan dalam hukum pidana pembalasan gitu ya. Tak kala seorang melakukan suatu tindak pencurian, yaitu melanggar pasal 362 misalnya mencuri, dipidana, yaitu pembalasan. Ya. Kemudian penganiayaan terbukti dipenjara, yaitu pembalasan. Akan tetapi kita di dalam lingkup penjara itu adalah dikatakan sebagai lembaga pemasyarakatan gitu ya. Lembaga pemasyarakatan dalam arti kalau seseorang di penjara, di situ diberikan suatu ilmu pengetahuan yang memang nanti mereka tak kalah keluar dari penjara sudah punya skill, sudah punya ilmu untuk mandiri. Jangan sampai si pelaku itu melakukan suatu tindak pidana lagi seperti itu. Apakah itu efektif? Nah itu mungkin diperlukan kajian-kajian yang ilmiah gitu ya. Tapi saya rasa itu positif gitu ya. Kalau memang pelaku-pelaku di penjara itu, pendidik itu bisa mengarahkan secara baik. Kemudian dilihat dari objek tersebut, kebijakan kriminal dapat juga disebut dengan criminal law of policy atau kebijakan hukum pidana. Ya, dilihat objeknya. Nah, ini bagaimana kriminalitas itu terjadi. Yang saya katakan tadi, terjadinya tawuran itu sering sekali di beberapa wilayah. Ya, geng motor itu sering sekali gitu ya. Di akhir-akhir ini nih. Nah, geng motor ini yaitu menciri khaskan kriminal yang memang perlu diberangus. Kenapa? Karena tidak hanya akan menghilangkan nyawa kelompok-kelompoknya, bahkan merusak lingkungan masyarakat gitu ya. Kadang melakukan pencurian, kemudian merusak lingkungan, bahkan toko-toko dijarah dan sebagainya. Ya, oke. Kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Ya, kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial. Social policy, yaitu mereka dijawantakan dari kebijakan kriminal, merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, social defense policy, di samping kebijakan kesejahteraan sosial. Ya. Jadi perlindungan masyarakat, ya, itu dalam kebijakan itu sangat penting sekali gitu ya, karena memang tujuan negara hukum adalah melindungi segenap bangsa gitu ya, melindungi segenap bangsa Indonesia kalau di kita.
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana negara ini memberikan perlindungan terhadap warganya, bagaimana negara ini merasa ada rasa keamanan pada saat kita kemanapun pergi, ya kemanapun kita berjalan, entah itu siang, malam. Nah akhir-akhir ini, kebijakan itu atau kejadian atau situasi yang ada akhir-akhir ini, masyarakat merasa kurang aman gitu ya. Karena sering terjadinya kriminal di jalan. Pencurian motor, begal, ya, tawuran, dan lain-lain. Nah ini yang pemerintah belum bisa memberikan rasa kenyamanan, keamanan terhadap masyarakat kita ini gitu ya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Bagaimana kebijakan pemerintah? Bagaimana polisinya? Bagaimana kinerja para penegak hukum, khususnya kepolisian gitu ya, bekerjasama dengan masyarakat yang ada di lingkungan. Dua pendekatan dalam kebijakan hukum, ya, hukum pidana. Ini kita lihat dari aspek hukum pidana ya. Kriminal ini ya tidak terlepas dari itu. Kebijakan hukum pidana dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Kebijakan penal policy, yaitu kebijakan dengan memberdayakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, penegakan hukum pidana. Nah ini jelas di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Yaitu apa yang saya katakan tadi, hukum pidana lah ya merupakan suatu pembalasan gitu ya. Tak kala Anda mencuri, tak kala Anda menganiaya, tak kala Anda membunuh, pasti pasal berapa yang menjerat seseorang atau pelaku gitu ya. Misalkan pencemaran nama baik atau penganiayaan gitu ya. 358 dan 360, nah, seperti itu ya. Penganiayaan mengakibatkan meninggal seseorang. Penganiayaan mengakibatkan cacat seumur hidupnya ya. Jadi memang pemberdayaan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, penegakan hukum itu memang berada di pengadilan. Proses peradilannya yang betul, bagaimana ya suatu tindak pidana diselesaikan dengan peradilan yang benar gitu ya. Jangan sampai tidak ada keadilan di situ. Kadangkala kebijakan para jaksa itu, nah ini menyimpang atau memberikan rasa ketidakadilan seperti itu. Banyak sekali ya. Korban-korban ini kadang tidak mendapat rasa keadilan gitu ya. Misalkan seorang dibunuh, kehilangan anak gitu. Kok hukumannya cuma sekian tahun, sedangkan si korban orang tuanya merasa tidak adil. Padahal keinginannya orang tua itu ya, atau si korban pelakunya dihukum mati atau hukum seumur hidup. Nah itulah perlu kebijakan seorang hakim atau jaksa yang bisa menganalisa bagaimana rasa keadilan di dalam masyarakat itu terpenuhi. 3 objek pengkajian kebijakan hukum pidana. Pengkajian terhadap kebijakan hukum pidana diarahkan pada 3 tahap kebijakan. Kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif selesai, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap perumusan, formulasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana. Jadi formulasi ini dalam penyusunan undang-undang ya legislatif, karena di Indonesia ini tak kala membuat suatu undang-undang itu antara legislatif bekerjasama dengan eksekutif ya. Jadi bisa saja usulannya dari pemerintah nanti dibahas di DPR bersama-sama pemerintah dan legislatif dan eksekutif. Kemudian kebijakan yudikatif, judicial policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap penerapan aplikasi tertentu. Aplikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana. Ya. Yudikatif, peradilan. Nah ini jelas undang-undangnya sudah ada. Tinggal bagaimana penerapan pasal-pasal itu bisa memberikan rasa keadilan. Ya. Jangan sampai kajian kebijakan tidak memberikan rasa keadilan ya kepada para pencari keadilan. Gitu, ya. Kebijakan eksekutif selesai, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap fungsionalisasi
oleh pejabat yang berwenang, menyuruh menjalankan keputusan dalam bidang hukum pidana. Nah ini eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Ya, bagaimana undang-undang ini bisa dijalankan dengan efektif, bisa dijalankan dengan bisa memberikan rasa keadilan, kebenaran ya untuk masyarakat. Jangan sampai eksekutif ini tidak bisa memberi rasa kebenaran, keadilan gitu dalam menjalankan undang-undangnya. Karena memang undang-undang ini diterapkan untuk mengatur negara maupun mengatur rakyat. Jadi, kalau suatu negara tidak ada aturan undang-undang, wah ini akan dibawa kemana? Ya, negara ini gitu kan akan menjadi negara kekuasaan, ya bisa dikatakan zaman bahula, zaman dulu barbar gitu. Siapa yang kuat dari itu yang akan berkuasa. Ya, seperti itu. Kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana. Pengkajian terhadap kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan. Adanya over criminalization terhadap berbagai kejahatan-kejahatan, ya, konvensional. Ya, blue collar crime, sehingga perlu kebijakan kriminalisasi dan atau depenalisasi. Ya. Kebijakan kejahatan konvensional atau blue collar crime, sehingga perlu kebijakan dekriminalisasi, gitu ya, karena bagaimana mengkriminalkan gitu ya, mengkriminalkan suatu kasus yang memang kasus itu sudah terang benderang ya, menjadi suatu kasus yang perlu ada tindakan gitu ya, jangan sampai salah orang yang tidak bersalah dikriminalisasi, itu yang tidak benar. Makanya seorang hakim atau jaksa atau para pengacara itu harus bisa menganalisis apakah ini masuk ranah pidana atau bukan. Ya, apakah ini si pelaku ini perlu dikriminalisasi atau tidak. Jangan sampai penerapan hukumnya bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum sendiri gitu ya, melanggar dengan hak asasi itu sendiri gitu. Kemudian over criminalization, ya, ini tidak terlepas dari kriminologi, karena memang kriminologi adalah mempelajari tentang kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat gitu ya. Ini kita lihat dari aspek pidananya, over kriminalisasi, ya, dapat juga sebagai lanjutan dari perubahan kebijakan negara kebijakan negara ya, sehubungan dengan perubahan bentuk negara federatif kepada negara kesatuan atau sebaliknya. Ini histori ya. Kita akan mengalami perubahan beberapa sistem pemerintahan gitu ya. Jadi perubahan pola hubungan pusat daerah, sentralisasi kepada otonomi daerah, perubahan sistem pemerintahan otoriter kepada demokratis, atau perubahan kebijakan perekonomian negara ya, ekonomi tertutup menuju ekonomi pasar. Nah, kita lihat histori dari mulai kemerdekaan, kita mengalami beberapa undang-undang gitu ya. Pertama, Founding Father membuat membentuk undang-undang, yaitu dari mulai Pancasila, pembukaan dan batang tubuh, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ya, kemudian dengan gejolaknya politik, ya, muncullah Undang-Undang 50 ya, tahun 59 itu. Kemudian muncul lagi negara federatif yang dikatakan di sini ya. Jadi mengalami 3 pembentukan negara ya. Dari mulai UUD 45, UUD 50, UDS sementara, kemudian negara federatif, kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu Dekri Presiden 59 kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena legislatif itu DPR tidak mampu ya pada waktu itu membuat undang-undang baru. Makanya dengan Dekri Presiden 59 kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, di Orde Reformasi terjadi amandemen gitu ya. Ya mungkin Anda pernah mengikuti mata kuliah MKWU. Berapa kali amandemen? Ya, mungkin Anda bisa lihat 4 kali amandemen ya. Undang-Undang Dasar 45 itu.
ya tahun berapa? 2000, 2005, 2009, 2001, 2002, sebelum 2001 berapa tuh? 19 ya, 2019, 2000, 2001, 2002. Jadi mengalami 4 kali amandemen pada waktu itu di masa reformasi. Sebetulnya isi dari undang-undang itu, UUD 45 ini, itu sudah ada perubahan atau penggantian ya, diganti isinya. Ya, hanya casingnya saja, UUD 45 dengan 37 pasal, tapi di dalamnya sudah dirombak 95% kurang lebih ya, lebih malah. Nah itu berarti Undang-Undang Dasar 45 di dalamnya sudah berubah, sudah diganti gitu ya. Tapi zaman dulu di masa Orde Baru, ada itu sakral sekali gitu ya, di zaman Orde Baru. Ya, yang waktu itu presidennya Pak Soeharto, itu sakral. Bahwa undang-undang ya sudah itu, tinggal membreakdown undang-undang yang lain. Yaitu sebetulnya kepentingan politik pada waktu reformasi itu ya. Jadi di situ multi partai, banyak kepentingan politik, makanya setiap periode pemilihan presiden ya, masuk ke DPR itu undang-undang selalu ada perubahan ya. Kita sudah mengalami 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sudah berubah ya, tapi casingnya tetap 37 pasal. Cuma alhamdulillah Pancasila tidak ada yang dirubah ya. Kalau dirubah ya bahaya juga, berarti akan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan negara. Negara akan berubah gitu ya. Nah, kemudian over criminalization dapat juga timbul karena perubahan atau kecenderungan global atau perkembangan dalam masyarakat internasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah ini dalam perubahan ini jelas secara global gitu ya, kita mengikuti dengan perkembangan zaman. Bagaimana globalisasi ini yang mungkin kemarin-kemarin cukup santer ya, akan terjadinya kebangkrutan ekonomi ya, kita mengalami virus ya, virus kemarin tuh sampai 2 tahun. Nah itu menguras, betul-betul menguras tensi negara gitu ya, termasuk ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, termasuk lain-lain, mengakibatkan kita terpuruk gitu ya. Indonesia, alhamdulillah kita belum termasuk negara yang down sekali gitu ya. Kita masih negara ada di abang penurunnya sedikit. Alhamdulillah sudah bangkit kembali sekarang. Nah, kita tinggal meneruskan perbaikan sebelumnya gitu ya. Baik, lanjut under legislasi gitu ya. Under legislation in criminal matter adalah keadaan di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dipandang sebagai kriminal oleh masyarakat tetapi masih belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, ini yang penting, tak kala suatu kasus ya masuk kepada pengadilan, ini seorang jaksa, seorang hakim itu harus bisa menganalisis bagaimana memberikan rasa keadilan. Ya, jangan sampai keadilan masyarakat dicederai. Itu yang lebih penting. Ya, mungkin undang-undang pasal bisa diberikan kebijakan bagaimana reaksi masyarakat. Ya, misalkan gitu ya. Seperti contohnya dulu zamannya Orde Baru, tumbangnya Soeharto kan gitu ya. Macam-macam gitu ya, koruptor lah, macam-macam ya, akhirnya tumbang gitu ya. Ya, seperti itu. Bagaimana sekarang kebijakan itu diterapkan bisa memberikan rasa keadilan. Nah, ini sekarang reaksi lagi. Ya, setelah pemilu, pelanggaran etik lah, pelanggaran hukum lah, dan sebagainya. Ya memang semestinya pada saat ada perubahan pasal, satu contoh kemarin, kita sudah lewat pemilu ya, bahwa calon wakil presiden waktu itu aturannya 40 tahun minimal. Akan tetapi ada nuansa politik ya, yang sangat tinggi gitu ya. Nah, seorang ketua Mahkamah Konstitusi memberikan adanya suatu perubahan dalam suatu pasal dengan berbunyi bahwa caleg itu boleh 35 tahun asalkan dengan syarat
pernah menduduki wali kota, pernah menduduki bupati misalnya. Nah itu berarti kan memberikan ruang ya bagi si calon itu ikut berkompetisi di dalam pemilihan presiden. Ya sebetulnya itu nggak masalah, is oke aja. Yang penting calonnya itu mampu, tak kalah nanti sudah terpilih, mampu menjalankan tugas-tugas negara yang berdasarkan landasan Undang-Undang Dasar 45. Ya, saya rasa mampu gitu ya, karena misalkan contoh kemarin Gibran misalnya gitu ya, terpilih wakil presiden, dia memang sudah menduduki wali kota dan dia sudah berpengalaman di bidang memimpin pemerintahan gitu ya. Lagi pula kan bukan presidennya kan seperti itu. Nah, ini banyak tanggapan dari beberapa kampus termasuk UPN. Saya rasa itu suatu hal yang logis sebagai negara demokrasi, sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 ya di dalam pasal 28. Jadi hak berpendapat, hak berkumpul, hak berpolitik di situ ya. Kemudian under legislasi in criminal matter ya. Boleh jadi timbul karena perkembangan teknologi misalnya dengan adanya modus dan objek kejahatan baru seperti cybercrime di mana peraturan undang-undangan yang berlaku belum adekuat atau apabila dibandingkan dengan perkembangan yang ada. Artinya gini, jadi suatu undang-undang mungkin belum bisa menampung atau bisa belum memberikan sanksi kepada suatu kasus yang baru, misalkan cybercrime. Nah ini seorang jaksa, seorang hakim harus bisa menganalisis gitu ya, bisa memberikan suatu keputusan. Tidak boleh seorang hakim, jaksa, wah ini belum ada undang-undangnya. Ya, nggak bisa. Jadi bisa aja seorang hakim memberikan suatu keputusan, nanti bisa dijadikan sebagai jurisprudensi gitu ya. Sebagai jurisprudensi, sebagai putusan yang sekarang untuk keputusan yang lainnya gitu ya, yang akan datang. Bisa juga melihat dari keputusan yang dahulu. Jurisprudensi sudah ada belum? Jurisprudensi seperti kasus ini, nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seorang jaksa atau hakim ya tidak boleh menolak suatu aturan, suatu putusan dengan alasan tidak ada pasalnya, tidak ada undang-undangnya. Jadi harus bisa memberikan suatu kajian bagaimana memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Kemudian under legislasi in criminal matter dapat pula terjadi karena perubahan dalam pergaulan internasional seperti penguatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, gross violation of human rights, kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan ataupun demokrasi. Ya memang hak asasi manusia di semua negara di dunia ya. Hak asasi manusia itu penting karena hak individu yang nggak boleh diganggu-gugat oleh hak-hak lain ya. Kecuali kitanya melanggar hak asasi juga, itu nggak boleh. Jadi hak asasi melekat pada orang per orang ya. Bagaimana hak asasi itu diterapkan di negara ya, Indonesia ya, untuk hubungannya dengan luar negeri ya, hubungan bilateral, multilateral. Nah suatu contoh, kita memang negara dulu ya, sekarang dianggap kurang menghargai hak asasi manusia. Apalagi terjadinya reformasi itu. Nah, kita di mata dunia PBB bahwa kita suatu negara yang melanggar hak asasi manusia gitu ya. Bisa dikatakan katanya menurut PBB bahwa kita menghilangkan suatu kriminal atau genosida, tapi kan tidak ya sebetulnya. Kalau genosida itu kan menghilangkan suatu kaum, suatu wilayah, suatu etnis, nah, seperti terjadi di sekarang yang sedang berperang negara Islam. Apa tuh? Nah, seperti itu ya. Jadi Israel, nah, Israel memberangus mayoritas Muslim, Palestina. Nah itu bisa dikatakan genosida, ya. Ini menghilangkan suatu kaum atau menghilangkan suatu etnis, suatu agama gitu ya, agama Islam dihancurkan oleh Yahudi yang tidak beragama. Nah, itu bisa diproses secara hukum internasional. Nanti mungkin bisa juga di Den Haag nanti itu perdana menteri Netanyahu
Apa Netanyahu itu? Nah, kalau bahasa Sunda mah nyaho atuh. Gitu ya. Jadi memang perlu gitu ya. Perlu sekali itu seorang pimpinan yang tidak manusiawi, tidak menghargai hak asasi manusia, seperti pemberangusan, menghilangkan suatu etnis seperti di Palestina, itu perlu diadili di dunia internasional, ya, peradilan internasional yang ada di Den Haag itu di Belanda. Jadi saya setuju kalau Netanyahu itu diadili secara internasional, ya, menghilangkan suatu kaum atau etnis, suatu agama gitu ya, Islam yang jelas, itu sangat-sangat jelas. Oke. Kriminalisasi and dekriminalisasi, ya. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya dipandang legal menjadi suatu tindak pidana. Nah, yang legal mungkin ya ini ya dianggap belum ada undang-undangnya, dianggap mudah, dianggap pembiaran bahwa ini legal, boleh. Ya ternyata menjadi suatu tindak pidana. Ya bisa saja gitu ya. Suatu contoh misalkan mungkin dalam perdata maupun pidana ada suatu perjanjian, contohnya pinjam meminjam uang misalnya gitu ya. Diawali dengan kesepakatan perdata minjam uang. Ternyata setelah berjalan dalam perjanjian itu tidak ada pengembalian uang gitu ya. Ya kan pinjam 1 miliar, janji dicicil atau janji dikembalikan sekian bulan, ternyata tidak dikembalikan. Nah itu bisa dikatakan menjadi tindak pidana gitu ya, karena tidak punya itikat baik gitu, di dalam kesepakatan para pihak gitu ya. Sering terjadi itu ya, dari perdata menjadi pidana, karena uang itu bisa juga digelapkan, uang itu mungkin alasannya hancur usahanya, kan itu ada nanti penyelidikan. Dekriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya sebagai tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang legal. Nah ini tadinya tindak pidana tapi dilegalkan gitu ya. Nah, banyak contoh juga ya, seperti terjadinya kriminal atau kecelakaan. Suatu contoh misalkan anaknya Dani ya pada waktu masih di bawah umur menabrak mobil yang ada di sebelahnya melenceng kepada berlawanan arah, mengakibatkan mobil yang berlawanan arah itu banyak yang meninggal, ada beberapa yang meninggal. Nah ini kan proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya sebagai tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang legal gitu ya. Kenapa? Yaitu di situ ada bisa juga ada kesepakatan para pihak, karena mungkin anak itu masih bawah umur misalkan ya pada saat kejadian itu. Ya boleh saja asalkan si korban mungkin menerima ya. Tapi kalau tidak menerima nggak bisa juga. Ya harus proses secara hukum peradilan. Tapi memang kalau menerima anak ini di bawah umur ya perlu bimbingan orang tua dan yang korban juga menerima, ya sudahlah. Nanti si korban akan saya biayai dan seterusnya. Nanti anak-anaknya akan saya biayain kuliah, SMA, kuliah sampai selesai perguruan tinggi. Nah itu tergantung kepada si korban-korban itu. Kalau orang tuanya misalkan meninggal dalam kasus tabrakan yang saya contohkan itu, ya. Anaknya Dani menabrak segerombolan atau ya suatu mobil yang ada di seberang berlawanan arah. Karena memang waktu itu malam, kemudian dia juga anaknya di bawah umur dan dia mungkin terpengaruh karena apa gitu, mungkin bisa juga karena dia ngantuk gitu ya. Ngantuk, pas kontrol akhirnya mungkin menginjak rem yang nggak terkontrol, akhirnya melaju ke lawan arah. Nah seperti itu. Jadi semua ini perdata ya bisa dijadikan pidana juga dikompromi bisa juga perdata gitu ya. Nah ini kebijakan-kebijakan ini ya perlu juga banyak kasus gitu ya, tergantung kalau memang pidananya itu terlalu tinggi, terlalu korbannya ya sudah pidana lah gitu ya. Tapi memang kalau pidananya ini tidak terlalu banyak merugikan orang, hanya dengan kebutuhan, banyak kasus ya.
Contoh-contohnya pencurian kakao atau pencurian pohon dan lain sebagainya, hanya keperluan untuk hidup dan sebagainya. Nah ini saya rasa nggak perlu proses peradilan, yang mungkin boleh, tapi jelas ini dianggap legal aja karena dilihat dari kebutuhan ya, bukan sesuatu yang untuk memperkaya diri, untuk dijual. Misalnya dia mencuri kayu untuk dijual, kaya diri, nah itu mungkin kalau hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari, ya seorang hakim, jaksa itu harus bisa memutuskan sesuatu yang seadil-adilnya gitu ya. Penalisasi dan penalisasi. Penalisasi dan depenalisasi. Penalisasi adalah proses penetapan suatu sanksi dari sanksi non hukum pidana menjadi sanksi pidana, atau dari sanksi pidana yang lebih ringan menjadi sanksi pidana yang lebih berat. Nah ini kita sering terjadi gitu ya. Contohnya di dalam praktek korupsi gitu ya. Seorang sudah tersangka, kemudian diadili di pengadilan negeri misalkan, nah dia kurang puas, seolah-olah nanti akan ada pengurangan hukuman. Ternyata setelah banding ke Mahkamah Agung, ternyata diperberat gitu ya. Ya bahkan diperberat sampai yang tadinya 10 tahun, 15 tahun, 15 sampai 20 tahun. Nah ini ya karena mungkin dilihat dari bukti-bukti baru. Ada novum yang memang mendukung bahwa itu perlu sanksinya lebih berat, apalagi korupsi yang memang uang rakyatnya, ya, yang menyengsarakan rakyat, yang mestinya kita kesejahteraan untuk orang banyak, yaitu dimakan sendiri kelompok. Nah itu ya perlu memang hukumannya lebih berat. Depenalisation adalah proses penetapan sanksi dari sanksi pidana yang berat menjadi sanksi pidana yang lebih ringan, atau dari sanksi pidana menjadi sanksi non hukum pidana. Ya, cukup banyak. Nah ini tergantung nanti bukti-bukti yang ada di dalam proses pengadilan. Ya. Bisa juga disangsikan pidana, ternyata bebas karena tidak terbukti. Nah itu ada juga beberapa kasus yang mungkin Anda pernah lihat, dengar di media massa, di Google juga ada. Ya ada seperti itu. Ya. Jadi memang seorang hakim itu harus bagaimana memberikan keadilan, ya, sanksi-sanksi bagi para pelaku-pelaku itu. Kalau memang tidak perlu dipidana ya tidak perlu, buat apa gitu ya, mencari-cari masalah, apalagi disogok-sogok. Waduh itu bagaimana melanggar janji-janji mereka sebagai pejabat negara. Bahkan seorang jaksa, seorang siapapun gitu ya yang kaitannya dengan pemerintah ya, disumpah gitu ya. Misalkan Anda PNS disumpah gitu, dalam Al-Quran Islam, mungkin kalau Kristen Injil kan, Anda pegang Injil disumpah dengan nama Allah kan gitu ya. Nah, termasuk para pejabat, jaksa, hakim disumpah, tergantung agamanya masing-masing. Nah itu cukup berat. Nah itu janjinya ya dengan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa. Tak kala kita melanggar itu, ya sudahlah, itu berarti dosa kita dengan yang Maha Kuasa. Walaupun di bumi ini, di dunia ini kan urusannya masing-masing gitu kan. Dosa nggak kelihatan katanya. Tapi itu sebagai tanggung jawab moral ya, karena sudah disumpah berarti akan bisa menjalankan tugas dan wewenangnya ya kita sebagai pejabat gitu ya. Atau sebagai TNI Polri dan sebagainya. Mungkin kalau di swasta apa disumpah atau tidak ya, kurang tahu. Kalau Anda masuk ke lingkup pekerjaan swasta, disumpah atau tidak, nah itu tergantung nanti peraturan-peraturan internal suatu perusahaan itu gitu. Saya rasa sama ya peraturan itu, bagaimana memberikan penegasan atau aturan yang ada di lingkup pekerjaan itu sendiri. Trend of kriminalisasi, ya, kriminalisasi berpangkal tolak dari berbagai persoalan. Perubahan yang terjadi dalam organisasi, sosial, dan ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harmonisasi perundang-undangan dengan negara-negara satu kawasan atau seluruh dunia. Perlindungan lingkungan global sebagai wujud perencanaan kelangsungan di bumi.
penyempitan dan peluasan pemidanaan. Nah, ini ya perubahan yang terjadi dalam organisasi sosial ekonomi. Nah ini organisasi negara atau hubungan bilateral atau multilateral itu ini pasti ada perjanjian-perjanjian yang dibuat ya, perjanjian bilateral maupun multilateral, terutama dalam bidang ekonomi. Ya, yang jelas kalau sosial mungkin saling membantu gitu ya, kayak kita membantu Palestina ya dengan mengirimkan kapal ya, kapal rumah sakit yang nanti dipangkal di negara tetangga. Ya, termasuk obat-obatan dan sebagainya, itu sisa sosial ya, secara kemanusiaan. Nah, secara ekonomi bagaimana saling menguntungkan gitu ya. Mungkin di negara A punya apa kekayaan alamnya gitu ya, produk apa yang dia punya. Nah kita punya apa kekayaan alam, produk kita apa. Nah kita saling membutuhkan. Mungkin kita bisa ekspor, kita bisa kerjasama investasi di Indonesia, kita investasi di sana, sumber daya alam kita bisa diekspor dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini jelas ya, kita sebagai negara yang masih kurang ya menciptakan teknologi gitu ya, teknologi yang betul-betul mendunia gitu ya. Kita masih belum sampai sana. Mungkin bedanya dengan negara-negara yang sudah maju, walaupun dulu mungkin merdekanya bahkan duluan kita gitu ya. Contohnya Jepang, ya merdekanya duluan kita, ya. Tapi dia jauh lebih maju dari kita gitu. Nah itulah, itu bagaimana kita, Anda sebagai nanti pengisi negara ini, nah harus tahu kenapa kelemahannya di mana. Anda sebagai sarjana hukum, ya bagaimana membuat aturan itu, ya. Bagaimana kita berdiri di kaki sendiri kan, gitu ya. Ya udah kita membuat produk lah, bikin mobil sendiri, motor sendiri, apapun sendiri, merek sendiri. Jadi bagaimana jati diri bangsa ditunjukkan di situ. Ya, jangan Jepangisasi, Amerikanisasi. Kita kan Jepangisasi. Kalau bukan motor Jepang malu, gengsi. Ya. Honda, Kawasaki, ya, semua. Kita produk-produk mobil, mayoritas Jepang. Masuk lagi negara maju, Korea. Masuk lagi, banyak produk-produk, apalagi mobil ya. Banyak merek-merek dari seluruh negara-negara yang mampu memproduksi mobil. Nah kita mana gitu kan, dulu ada produk mobil yang masa Jokowi kedua atau pertama gitu ya, sudah mau diproduksi, sudah jadi, mungkin afiliasi dengan negara yang sudah memproduksi, misalnya dengan Korea gitu ya. Tapi saya kurang paham bagaimana aturan ekonominya ya, bagaimana aturan globalnya tentang otomotif gitu ya. Sampai sekarang tidak berkembang gitu. Nah ini tugas kita semua, termasuk kalian sebagai sarjana hukum. Bagaimana aturan dibuatnya? Kenapa sih kita nggak bisa buat kendaraan sendiri gitu? Kalau dibuat sini kan lebih murah. Ya mungkin kalau merek orang kan, walaupun kita sudah sekian persen produk lokal, tapi kan namanya nama luar. Kita punya lisensi luar kan. Nah, bagaimana kita di mata dunia gitu ya? Indonesia bisa apaan kan gitu? Ya mudah-mudahan dengan pemilu yang baru ini, presiden yang baru ini ya, bisa memberi kepercayaan ya ke dunia internasional, memberikan bahwa Indonesia mampu ya bersaing dengan negara-negara luar. Entah itu di bidang otomotif, di bidang ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah itu tergantung nanti pemimpinnya, kemudian masyarakatnya, dalam arti sumber daya manusianya harus diolah dari sekarang gitu ya. Otomotif jelas itu harus ahli-ahli otomotif, orang-orang teknik misalnya. Ya, teknik mesin, maritim, nah gitu ya. Kita sebagai sarjana hukum, Anda orang hukum misalkan, bagaimana membuat aturan itu ya. Bagaimana kita membuat mobil produk Indonesia dengan nama Indonesia apa tuh? Dulu sudah ada Bimantara, mati juga. Ada Timor, mati. Walaupun masih import gitu ya. Dan itu kan memang permulaan gitu ya. Nah ini saya juga nggak begitu paham. Kita orang umum mungkin nggak begitu paham ya. Anda harus tanya ke orang ekonomi gitu. Kenapa?
Kita dulu udah mau bikin mobil produk baru di masa Orde Baru, sudah ada Timor, sudah ada Bimantara. Ya Bapak waktu itu sudah di UPN, jadi tahu. Ya dia impor, jadi sudah bentuk mobil. Berapa ribu mobil itu. Bahwa kandangnya pun di Bekasi, jadi Bapak tahu juga. Lewat-lewat situ ini mobil baru tapi sudah bulukan. Masih ada nongkrong berapa ratus ribuan mungkin. Nah itu, dulu sampai sempat dibagikan ke departemen termasuk Kemhan. Ada Timor, nah sekarang udah nggak tahu, tinggal bangkainya gitu. Nah kenapa tidak dilanjutkan? Nah ini perlu ya, Anda seorang nanti calon sarjana hukum, dan mudah-mudahan Anda bisa nanti bagaimana hukumnya. Jangan sampai nanti kalah dengan hukum-hukum internasional, perdagangan global. Ya, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri. Ya kan? Kita kalau punya produk sendiri kan bangga juga. Kayak Malaysia, dia sudah punya mobil Proton. Indonesia mana? ASMK kemarin baru mau jalan, sudah diberangus juga. Nah ini kadang bangsa kita ini nasionalismenya itu yang memang jangan hanya ngomong doang gitu, slogan doang. Bagaimana menerapkan nasionalisme itu terhadap ya ini dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan. Ya, model kita sama Bapak mungkin sebentar lagi udah lengser, tapi kalian akan mengisi bangsa ini 10, 20, 30 tahun ke depan. Ya kalian itu bagaimana hukumnya? Masa kita nggak bisa buat mobil sendiri? Diberangus sama orang-orang Jepang, ya mana mobil Indonesia ada nggak? Nah mungkin sekarang ada Pindad misalnya, itu sudah bagus juga ya, Pindad. Nah itu sudah mulai itu. Seperti dulu pesawat zaman Orde Baru, sekarang melempem juga. Nah itu perlu nanti dibangun suatu sinergitas gitu ya antara pemimpin negara dengan para pakar-pakar nanti dari akademisi dan sebagainya, termasuk kalian sebagai alumni-alumni yang cerdas, ya hukumnya gimana, mungkin orang teknik gimana produknya, orang komputer gimana IT-nya gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin cukup di sini ya. Kita lanjutkan di minggu depan dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengerti tentang kriminologi ini dari aspek kriminal, aspek pidananya, mudah-mudahan menjadikan pengetahuan yang bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.